Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kita kali ini, kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri bagian yang ketiga, yaitu bentuk fx sama dengan 0, gitu ya. Nah, untuk persamaan trigonometri bagian 1 dan bagian 2 bisa kalian lihat di video-video sebelumnya ya. Oke, langsung saja. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri yang berbentuk fx sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian atau mencari himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan 0, kita di sini memerlukan bantuan dari identitas trigonometri yang lalu sudah kita pelajari di video-video sebelumnya, gitu ya. Nah, untuk cara penyelesaiannya ini sebenarnya sama saja seperti penyelesaian persamaan di persamaan trigonometri berbentuk fx sama dengan fa ataupun fx sama dengan a, gitu ya. Oke, langsung saja kalau gitu masuk ke contoh kita. Nah, contoh yang pertama nih, tentukan himpunan penyelesaian, gitu ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Oke, di sini untuk nilai x itu lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Artinya himpunan penyelesaiannya harus berada di antara interval 0 sampai 360 derajat, gitu ya. Atau 0 dan 360 juga boleh seperti itu, karena di sini lebih besar sama dengan dan lebih kecil sama dengan, gitu ya. Oke. Untuk penyelesaiannya nih kita selesaikan sama-sama. Penyelesaian. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya kita tuliskan dulu persamaannya tadi. 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0, gitu ya. Nah, di sini bentuknya sudah bentuk seperti ini. 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0. Bentuknya sudah fx sama dengan 0, gitu ya. Sudah fx sama dengan 0. Nah, untuk bentuk yang seperti ini sudah langsung tinggal kita faktorkan aja dia. Artinya apa? 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 ini harus kita faktorkan. Bagaimana cara memfaktorkannya? Cara memfaktorkannya seperti bentuk pemfaktoran aljabar, gitu ya. Oke, nah untuk mempermudah, kalau seandainya bingung dengan sistem pemfaktoran dari bentuk trigonometri seperti ini, kita misalkan aja ya. Kita misalkan nih, misalkan untuk nilai sin x ini kita ubah menjadi nilai a misalnya. Oke, sin x sama dengan a, gini ya. Nah, berarti dari persamaan yang di atas tadi, persamaan 2 sin kuadrat x dikurang sin x dikurang 1 sama dengan 0, ini akan merubah bentuknya. Karena tadi sudah kita misalkan sin x sama dengan a, berarti menjadi 2a kuadrat, gitu ya, dikurang a dikurang 1 sama dengan 0. Oke, kenapa di sini a kuadrat? Karena di sini sin kuadrat x. Oke. Kemudian kenapa sini negatif a? Karena di sini negatif sin x. Sudah kita misalkan tadi sin x sama dengan a. Oke. Setelah kita misalkan seperti ini, baru kita faktorkan. Ingat cara pemfaktorannya kan? 2a kuadrat dikurang a dikurang 1 ini memiliki pemfaktoran, yaitu 2a ditambah 1 dikali a dikurang 1. Oke, sama dengan 0. Kenapa bentuknya seperti ini? Coba kalau kita kalikan ke dalam, kalau kita jabarkan, ini akan kembali ke atas. Misalnya nih, 2a dikali a. 2a dikali a sama dengan 2a kuadrat, gitu ya. 2a kali negatif 1, negatif 2a. 1 dikali a. Oke, negatif 2a ditambah a berarti negatif a. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1. Oke. Udah dapat nih bentuknya. Bentuk pemfaktorannya 2a tambah 1 dikali a dikurang 1 sama dengan 0. Oke, gitu ya. Kemudian gimana? Kemudian tinggal kita masukkan lagi nih, kita cari himpunan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu 2a ditambah 1 sama dengan 0. Gini ya, 2a ditambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya
2A tambah 1 sama dengan 0, kita cari nilai A-nya berarti. Nilai A-nya yaitu 2A sama dengan nih 1 ruas kiri pindah ke kanan. Berarti gimana? Positif jadi negatif. 0 dikurang 1 sama dengan negatif 1. Maka nilai A sama dengan negatif 1 per 2. A tadi apa? A tadi sama dengan sin X. Sin X sama dengan negatif 1 per 2. Oke, ini untuk yang pertama nih. Sin X sama dengan negatif 1 per 2. Kemudian untuk yang kedua, A dikurang 1 sama dengan 0. Berarti kalau A dikurang 1 sama dengan 0, berarti A sama dengan positif 1. Oke, seperti ini. Berarti A-nya tadi apa? A-nya tadi sama dengan sin X sama dengan 1. Oke, apakah sampai di sini selesai? Belum ya. Karena apa? Karena ini cuma nilainya doang. Sedangkan yang ditanya tadi himpunan penyelesaiannya. Oke. Yang pertama tadi sin X sama dengan negatif 1 per 2. Yang kedua sin X sama dengan 1. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya ini sama seperti mencari himpunan penyelesaian di persamaan trigonometri bentuk sebelumnya gitu ya. Oke, saya buat di sini ya. Untuk yang pertama dulu. Untuk sin X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, untuk sin X sama dengan negatif 1 per 2. Nah, untuk yang bentuk seperti ini, sin X sama dengan negatif 1 per 2. Ini kan bentuknya sudah sama seperti bentuk persamaan trigonometri yang sebelumnya ya. Yaitu bentuk fx sama dengan A gitu. Fx sama dengan A. Berarti tinggal kita sesuaikan aja. Caranya tinggal dilihat di video sebelumnya gitu ya, cara penyelesaiannya. Untuk sin X sama dengan negatif 1 per 2. Berarti ini kan sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya negatif 1 per 2? Yaitu sin 210 derajat ya kan. Sin 210 derajat ternyata menghasilkan negatif 1 per 2. Nah, kemudian berapa lagi? Gimana cara mencari yang lain, himpunan penyelesaian yang lain ketika kita sudah dapatkan yang pertama yaitu 210 derajat. Caranya seperti yang di video sebelumnya, yaitu untuk K sama dengan 0, K sama dengan 1, K sama dengan 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata ini di sini di video ini saya langsung saja. Ternyata untuk sin X sama dengan sin 210 itu akan didapat lagi, yaitu akan menghasilkan juga sin X sama dengan sin 330 derajat. Oke, gitu ya. Yang pertama tadi sin 210 derajat, yang kedua sin 330 derajat. Oke, jadi untuk yang di sini ini X-nya sama dengan 210 derajat gitu ya. Yang di sini yang kedua X-nya sama dengan 330 derajat. Oke, yang kedua. Yang kedua untuk sin X sama dengan 1. Oke, yang di sini ya, sin X sama dengan 1. Nah, untuk sin X sama dengan 1, nah, sin berapa sih yang menghasilkan 1 gitu ya. Nah, ternyata sin yang menghasilkan 1 itu adalah sin 90 derajat. Oke. Nah, untuk mencari himpunan yang lain, untuk sin 90 derajat itu bisa diselesaikan dengan cara penyelesaian di himpunan sebelumnya, mencari himpunan penyelesaian di persamaan sebelumnya, di video sebelumnya gitu ya. Seperti yang tadi ya, untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 1 dicari dengan penggunaan rumus dari sin X ini. Oke, seperti itu. Ternyata untuk sin X sama dengan 1 ini himpunan penyelesaiannya cuma 90 derajat, nggak ada lagi gitu ya. Sehingga maka di sini himpunan penyelesaiannya dari persamaan tersebut yaitu yang paling kecil dulu 90 derajat, kemudian 210 derajat, kemudian 330 derajat. Oke, ini untuk himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, di sini untuk contoh yang kedua saya punya soal yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 2. Oke. Nah, di sini bentuk persamaannya cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 2. Nah, untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Oke, ini ya himpunan penyelesaian yang dicari. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 2
untuk X lebih besar sama dengan 0 derajat dan lebih kecil sama dengan 360 derajat. Sama seperti tadi ya, interval dari himpunan penyelesaiannya berada 0 derajat sampai 360 derajat gitu ya. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang. Oke. Nah, di sini sama-sama kita selesaikan penyelesaian. Oke. Nah, penyelesaiannya nih. Untuk tadi persamaannya cos kuadrat X dikurang cos X sama dengan 2. Nah, di sini kan bentuknya belum fx sama dengan 0 gitu ya. Di sini sama dengannya masih 2. Di ruas kanannya masih 2. Maka yang di ruas kanan ini kita pindahkan, kita geserkan dulu ke ruas kiri menjadi seperti ini. Cos kuadrat X dikurang cos X. Nah, 2 ini kan positif, pindah ke kiri berarti menjadi negatif 2 sama dengan 0. Oke, bentuknya sudah fx sama dengan 0. Nah, untuk mempermudah kita misalkan aja dulu. Kita misalkan cos X itu sama dengan A misalnya. Oke, kita bentuk menjadi aljabar dia. Cos X sama dengan A berarti cos kuadrat X berarti sama dengan A kuadrat gitu ya. Dikurang cos X berarti dikurang A dikurang 2 sama dengan 0. Oke, persamaannya jadi seperti ini. A kuadrat dikurang A dikurang 2 sama dengan 0. Oke, selanjutnya tinggal kita faktorkan bentuknya. Bentuk pemfaktoran dari A kuadrat dikurang A dikurang 2 ini adalah A. Oke, gini ya, kita buat dulu A. Oke, karena A dikali A sama dengan A kuadrat. Kemudian di sini kalau kita kalikan hasilnya negatif 2, kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 1. Berapa aja itu? Berapa aja? Iya, negatif 2, kemudian di sini positif 1 gitu ya. Ingat pemfaktoran di pembelajaran SMP dulu. Oke. Nah, maka di sini sama dengan 0. Ya, oke, bentuk yang pertama A dikurang 2. Oke, selanjutnya kita buat di sini. A dikurang 2 sama dengan 0. Maka nilai A di sini sama dengan 2. Oke, A tadi apa? A tadi adalah cos X. Berarti di sini cos X sama dengan 2. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya A ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai A sama dengan negatif 1. Maka di sini cos X sama dengan negatif 1. Oke, selanjutnya berarti di sini tadi kan cos X sama dengan 2 gitu ya. Yang di sini cos X sama dengan negatif 1. Nah, untuk mencari himpunan penyelesaiannya, untuk yang pertama nih, cos X sama dengan 2. Di sini ini untuk yang persamaan ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena X-nya itu cos X itu lebih besar dari 1 ternyata di sini. Ini tidak memenuhi gitu ya. Kemudian berarti tinggal cos X sama dengan negatif 1 aja yang kita cari. Cos X sama dengan negatif 1. Nah, cos berapa sih yang menghasilkan negatif 1? Cos yang menghasilkan negatif 1 yaitu cos 180 derajat. Oke. Nah, karena cos X sama dengan cos 180 derajat, untuk mencari himpunan yang lain itu dicoba dengan persamaan penyelesaian persamaan trigonometri sebelumnya ya, yaitu dengan nilai interval K-nya sama dengan 0, kemudian K sama dengan 1, kemudian untuk K sama dengan 2, seperti itu. Yang penting intervalnya dia berada di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kalau sudah kita cari ternyata tidak ada lagi yang memenuhi. Yang memenuhi hanya 180 derajat itu. Maka himpunan penyelesaiannya di sini, yaitu hanya 180 derajat aja. Itu dia. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan langsung di kolom komentar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.